Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kami hadirkan untuk Anda ini soal biaya perjalanan ibadah haji atau BP dari tahun ke tahun. Dimulai tahun 2014, kemudian 2017, 2018 menjadi 31,1 juta hingga 39,5 juta. Di tahun 2019 ini menjadi 30,9 juta hingga 39,2 juta rupiah. Ini adalah biaya perjalanan ibadah haji dari tahun ke tahun. Sampai dengan di tahun 2020 menjadi 31,4 juta sampai 38,3 juta. Namun pemberangkatan haji ini pemirsa dibatalkan karena pandemi COVID-19. Dan di tahun 2021 pemberangkatan haji ini juga dibatalkan. Estimasi biaya juga diperkirakan mencapai 44,3 juta rupiah. Sementara di tahun 2022 biaya perjalanan ibadah haji ini menjadi 45 juta rupiah. Di tahun 2023 naik menjadi 51 juta rupiah. Dan di tahun 2024 juga naik menjadi 56 juta rupiah. Dan yang cukup berbeda ya, di tahun 2025 ini turun biaya perjalanan ibadah haji menjadi 55,43 juta rupiah. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita. Pertanyaan menggantung saya untuk Pak Wamen tadi. Ini apa yang sebetulnya masih dirasa kurang oleh Pak Presiden? Apakah ini artinya ada jaminan untuk biaya haji ini masih bisa diturunkan begitu Pak Wamen? Ya, pertama tadi kan rencana beliau ini sebenarnya disampaikan ke saya untuk kemudian membuat perencanaan pembangunan kampung haji ya di Tanah Suci, yang dengan pembangunan ini kita selain memangkas biaya akomodasi, ini juga bisa menjadi PNBP bagi pemerintah Republik Indonesia. Kemudian terkait dengan yang disampaikan Pak Sirat tadi tentang pengurangan durasi tinggal di Tanah Suci, itu juga sudah menjadi perbincangan kita Pak Sirat. Bahkan kita merencanakan kalau memang memungkinkan itu hanya 31 hari saja. Jadi 10 hari di Madinah berarti arba'in nggak ada masalah. Kemudian 19 hari di Mekah, 2 hari itu 1 hari perjalanan pergi, 1 hari perjalanan pulang. Tapi ini kan kendalanya itu pertama pada ketersediaan fasilitas embarkasi. Karena kan harus menyediakan tempat tidur yang lebih banyak. Sehingga pesawat begitu datang langsung terbang. Nah yang kedua itu adalah slot penerbangannya Pak. Slot penerbangannya. Tahun lalu saja, kan karena keterlambatan kita bahkan nggak bisa jadi terbang itu. Dari Madinah ya. Paksa dikembalikan lagi ke Jeddah karena nggak dapat slot penerbangan. Makanya kita bahkan berencana dengan sebuah rencana yang besar ya, karena beliau mengatakan pembangunan kampung itu jangan pakai APBN, jangan pakai BPKH, tapi kita cari skema keuangan yang lain yang lebih barokah. Nanti kita bangun kampung hajinya, bahkan kita beli pesawat. Kita beli pesawat dan kita bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi mungkin memperluas bandara yang di Taif. Sehingga kita punya slot istimewa untuk bisa mengangkut jemaah kita dengan penambahan fasilitas embarkasi dan debarkasi dengan tempat penerbangan yang lebih leluasa pemakaiannya. Saya kira skema tadi itu bisa kita laksanakan dan ini pasti memangkas ongkos haji jauh lebih murah. Jadi kampung haji tambah pengurangan durasi yang tidak mengurangi arba'in tadi. Saya kira ini juga usulan yang sangat menarik Pak. Saya berharap Bapak nanti ikut memberikan masukan yang signifikan ya dalam penyusunan undang-undang haji dan undang-undang BPKH. Kalau nanti panitia lupa, saya nanti ingatkan. Kedua tokoh ini jangan nggak diundang supaya penyusunan undang-undang itu bisa sesuai harapan kita bersama. Dan ini memang sesuatu yang saya kira luar biasa. Seorang presiden memikirkan detail sekali pelayanan kepada jemaah haji dan menugaskan Pak Dasko yang hari ini timnya sudah hampir 1 bulan ada di Tanah Suci sehingga memungkinkan biaya efisiensi malah lebih besar sehingga bisa lebih menghemat gitu. Bahkan untuk memastikan soal
eksekusi keuangan diikutsertakan oleh Pak Dasko itu orang-orang dari KPK, ya, saudara-saudara kita dari KPK, sehingga betul-betul nilai kontrak dengan eksekusi itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalau ada selisihnya, ini berarti efisiensi yang bisa kita jadikan rujukan untuk menurunkan ongkos haji pada tahun yang akan datang. Gitu, Pak. Baik, usulan yang menarik ditampung luar biasa. Pak Kiai, mungkin sekaligus pernyataan menutup. Ya, pertama berkenaan dengan arba'in ya. Arba'in itu memang khilafiyah. Ada yang menyebutnya itu sunnah, bukan bagian dari rukun haji. Andaikan tidak dilaksanakan pun juga tidak merusak terhadap pahalanya haji. Ada yang mengatakan itu sunnah, artinya ada 40 waktu kita berjamaah di Masjid Nabawi, itu arba'in ya. Kemudian memang beberapa waktu lalu kami memang mengusulkan bagaimana bisa mengefisiensi dengan cara durasi. Seperti haji khusus kan nggak lama, bisa 20 hari. Ya. Kalau itu umpamanya di efisiensi ketika di Mekah, umpamanya pas memang menjelang haji. Sehingga memang tidak ada rukun yang ditinggalkan tapi lebih sedikit. Saya pikir kalau dengan pola seperti ini, Romo Syafi'i menyampaikan, saya merasa gembira. Dan dengan adanya BPH, ya, Badan Pengelola Haji, itu artinya ada inovasi baru yang harus dilakukan lebih ramping, lebih mudah. Sehingga tadi semangatnya, saya setuju pelayanan dari pemerintah, sehingga bisa menekan unsur bisnis yang berlebihan. Makanya orang berangkat haji itu kan ada 3 unsur ya, ada 3 model. Ada orang berangkat haji itu karena ingin bisnis, jadi pelayan haji, ingin dapat uang. Ya sah saja, tapi dapat pahalanya bisnis. Ada orang yang berangkat haji karena gaya-gayaan kan, wah saya biar kelihatan haji. Dia mungkin nggak dapat apa-apa kecuali riya. Tapi ada yang satu, orang berangkat haji adalah orang yang karena Allah dia berangkat haji. Kemudian pemerintah, kita semua yang melayani haji, petugas haji, dia bisa haji, bisa melayani, bisa dapat 2. Artinya ada pahala yang dia melaksanakan ibadah haji, ada pahala karena dia melayani para orang-orang yang berangkat haji, apalagi banyak lansia. Oleh karena itu saya pikir inovasi mengurangi untuk di sana, kemudian juga kita bisa dari aspek tawar-menawar dari konsumsi itu bisa diperbaiki ya, sehingga tadi kelebihan-kelebihan itu bisa diefisiensi. Kadang-kadang kan karena ada berapa tangan nih, sehingga bisa mahal. Kalau umpamanya awalnya ada 3 pintu menjadi 1 pintu, kan sudah ada 2 yang bisa dipangkas, sehingga turun itu turun harganya tidak mengurangi terhadap pelayanannya dan kualitasnya. Mudah-mudahan sukses Pak Wakil Menteri. Amin, amin ya rabbal alamin. Sukses dan menjadi perkhidmatan kepada warga Indonesia yang melaksanakan ibadah haji. Amin. Pak Mustoli, singkat saja. Jadi kalau menurut saya bukan soal efisiensi biaya yang akan menjadi kendala, Mbak, terkait dengan naik turunnya layanan Pak Wamen, tapi adalah pengurangan petugas yang dipotong 50% oleh pemerintah Arab Saudi, Mbak, dari 4.200 menjadi 1.200 sekian. Ini saya kira akan menjadi titik yang perlu dievaluasi betul oleh Pak Wamen dan jajarannya. Kenapa? Dengan berkurangnya petugas, maka kemampuan petugas yang sekarang dihadirkan harus 2 kali lipat semangatnya daripada di 4.200 itu. Saya khawatir terjadi misalnya insiden tahun 2023, insiden di Musdalifah, ketika ribuan jamaah haji itu terdampar karena keterlambatan jemputan armada. Nah, itu kemudian bisa diatasi di tahun 2024 dengan Kementerian Agama menerjunkan banyak sekali petugas. Nah, sekarang petugasnya dikurangi 50%. Bagaimana dengan sektor khusus seksus seperti di Masjidil Haram, kemudian di Madinah, kemudian di Arafah, di Musdalifah, di Mina. Saya kira titik krusialnya bukan di tadi pengurangan efisiensi dari biayanya, nominalnya, tetapi adalah ketika petugasnya dikurangi. Ini yang saya kira perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pak Wamen, kemudian dari Menteri dan semua jajaran di sana. Itu poin-poin yang perlu dapat perhatian khusus. Terima kasih banyak Pak Mustoli, terima kasih Pak Kiai, terima kasih Pak Wamen, Pak Romo Syafi'i atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Mudah-mudahan usulan ini kemudian nanti bisa dibahas lebih lanjut ya. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Selamat malam.